Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenungkan betapa pentingnya peran istri dalam menjaga keutuhan rumah tangga? Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada tindakan atau kebiasaan yang kita anggap sepele, namun sebenarnya bisa menjadi pemicu ketegangan dan perpecahan. Tidak jarang hal-hal kecil ini bisa menjadi penyebab utama retaknya hubungan suami istri. Mari kita telah bersama-sama menyelami lebih dalam tentang hal yang harus dihindari oleh para istri agar rumah tangga tetap harmonis dan penuh berkah. Kita akan merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang memberikan kita petunjuk jelas tentang bagaimana menjadi istri yang soleha dan dicintai oleh suami serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sikap yang pertama yaitu mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena seorang istri menganggap sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanpa diberikan nafkah oleh suami. Sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tak ada yang memandang mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka. Dan untuk mereka azab yang pedih. Sahabat bertanya, siapakah mereka yang rugi itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki atau isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Hadis riwayat Muslim. Sekarang mari kita lanjut ke sikap yang kedua, yaitu tidak taat pada suami. Tidak bisa dipungkiri, seorang istri yang baik dan solehah adalah istri yang senantiasa taat pada suami dalam keadaan dan kondisi apapun. Dengan catatan selama masih dalam kebaikan. Karena dalam ketaatan istri kepada suami, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya atau wanita. Dan karena mereka atau laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dikuatkan lagi oleh hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ditanya, siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintah, dan tidak menyelisih suaminya pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Sekarang mari kita lanjut ke sikap yang ketiga, yaitu keluar rumah tanpa seizin suami. Mungkin hal yang satu ini terkesan sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau bepergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu. Misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain atau malah berpergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu, keluar batas dari rumah tanpa seizin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Ditegaskan juga oleh sabda Rasulullah, tidak boleh bagi seorang wanita berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh ia mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang mari kita lanjut ke sikap yang keempat, yaitu cemburu yang berlebihan. Dalam berumah tangga, rasa cemburu terkadang dibutuhkan sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Akan tetapi, dalam batas yang wajar, rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan seperti berzina, menzalimi istri, mengurangi hak-hak istri, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ditegaskan lagi oleh hadis dari Rasulullah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai adanya kecemburuan yang berlebihan. Hadis riwayat An-Nasai. Sekarang mari kita lanjut ke sikap yang kelima, yaitu tidak suka pada keluarga suami. Pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja atau dua pasangan saja, tetapi juga menyatukan dua keluarga.
Yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini adalah ketika seorang istri sudah menikah, maka perhatiannya harus dicurahkan semua kepada suaminya. Jika suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istrinya tahu akan hal tersebut, maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menerangkan dalam Quran surah An-Nisa ayat pertama, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ditegaskan juga hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyambung silaturahmi, niscaya Allah akan menyambung hubungan dengannya, dan barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, niscaya Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang mari kita lanjut ke sikap yang keenam, yaitu mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Terkadang apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri, maka tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat dari suaminya. Ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Diriwayatkan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat neraka dan aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengufuri kebaikan suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.